Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Tax Haven Country. Kelompok 3 beranggotakan Andriani Viryal Aziza, Dwi Wulandari, Fauzia Salma Sampurno, dan Aris Amirul Abdillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tax haven country. Tax haven adalah istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak atau WP, sehingga para WP ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya, atau bisa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak. Secara umum, tax haven diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali dan memberikan jaminan keberhasilan atas aset yang disimpannya. Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Definisi tax haven country bisa berbeda-beda di masing-masing negara, tergantung dari ketentuan masing-masing negara dalam mendefinisikan tax haven country tersebut. United States Government Accountability Office memberikan 5 karakteristik tax haven country, yaitu 1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja. 2. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. 3. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 4. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. 5. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center. Sebagai ganti dari penerimaan negara berupa pajak, maka yang menjadi sumber penghasilan utama bagi tax haven country adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya. Penanganan tax haven country. OECD mengeluarkan kebijakan terhadap tax haven, yaitu yang pertama, rekomendasi mengenai peraturan transfer pricing, di mana suatu negara akan mengikuti seperangkat prinsip transfer pricing yang aturan dalam Guidelines on Transfer Pricing yang dilakukan OECD pada tahun 1995 dan menahan diri untuk menerapkan atau tidak menerapkan kebijakan transfer pricing yang dimiliki jika kemudian akan menimbulkan kompetisi pajak yang berbahaya. Kedua, rekomendasi mengenai akses terhadap informasi perbankan untuk tujuan pajak, di mana dalam konteks mengenai kewajiban pajak yang berbahaya, negara diwajibkan untuk mengkaji ulang hukum, peraturan dan praktek-praktek yang mengatur akses terhadap informasi perbankan dengan maksud untuk menghapus halangan atau hambatan bagi otoritas pajak untuk mendapatkan akses kepada informasi tersebut. Yang ketiga, rekomendasi mengenai penggunaan pertukaran informasi yang lebih efektif dan optimal, di mana negara berkewajiban untuk menjalankan program-program untuk mengintensifkan pertukaran informasi yang relevan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di negara tax haven dan negara dengan harmful preferential tax regime yang mengakibatkan terjadinya kompetisi pajak yang berbahaya. Yang keempat, yaitu rekomendasi mengenai klasifikasi terhadap peraturan dan doktrin anti penyalahgunaan dalam kesepakatan-kesepakatan pajak domestik, di mana klasifikasi terhadap Commentary on the Method Tax Convention menjadi suatu hal yang diperlukan untuk menghilangkan keraguan atau ambiguitas terkait dengan kesesuaian antara upaya anti penyalahgunaan domestik dengan The Model Tax Convention. Yang kelima, yaitu rekomendasi mengenai pembentukan grup penegakan yang terkoordinir, di mana negara mempertimbangkan untuk menerapkan program penegakan yang terkoordinir meliputi upaya pemeriksaan yang simultan, pertukaran informasi spesifik, atau kegiatan pelatihan bersama yang terkait dengan penghasilan atau subjek yang diuntungkan dari praktek-praktek yang mengakibatkan adanya persaingan pajak yang berbahaya. Yang keenam, yaitu rekomendasi yang mengatur mengenai bantuan terhadap kegiatan pemulihan klaim pajak,
di mana negara didorong untuk mengkaji peraturan-peraturan yang diterapkan terhadap penegakan klaim pajak negara lain, dan bahwa komite akan merancang sejumlah ketentuan yang nantinya dapat diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.